Seperti biasa, selamat datang di Retail Story Film. Kecerdasan, ilmu pengetahuan, dan berbagai penelitian telah memicu hasrat manusia untuk melakukan sesuatu yang lebih dan lebih lagi. Suatu perusahaan melakukan pengujian sebuah serum kepada beberapa simpanse sebelum nantinya akan digunakan kepada manusia. Konon serum ini dapat meningkatkan kinerja otak dan menyembuhkan berbagai penyakit. Namun tanpa diduga, inilah awal dari malapetaka untuk masa depan nantinya. Lantas, seperti apakah keseruan dari kisah ini? Tanpa perlu berpanjang lebar di awal, dan inilah munculnya planet kera. Kisah diawali dengan memperlihatkan aksi perburuan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menangkap para simpanse yang akan dijadikan objek penelitian. Scene pun beralih memperlihatkan seorang ahli otak bernama Will yang tengah mempresentasikan mengenai sebuah serum ciptaannya yang dia beri nama Alzheimer 112. Serum ini bisa mengatasi berbagai macam permasalahan pada otak karena bisa memperbaiki sel-sel saraf dan menggantinya dengan yang baru. Dan serum ini telah diuji kepada salah satu simpanse dan hasilnya sangat mengejutkan. Simpanse tersebut tiba-tiba mampu menyusun puzzle menara lukas dengan hasil sempurna. Tentu simpanse pada umumnya tak akan bisa melakukan hal ini, dan efek samping dari penggunaannya hanyalah bagian dari tepi bola mata yang berubah sedikit menghijau. Selebihnya hingga saat ini tidak ada efek lain yang ditimbulkan, dan Will berharap dalam waktu dekat akan bisa diuji langsung kepada manusia. Sementara itu, di luar ruangan presentasi, seekor simpanse yang mereka sebut dengan panggilan mata cerah terlihat mengamuk di laboratorium hingga membuat para petugas yang ada di sana menjadi panik. Para petugas keamanan pun berusaha untuk menangkapnya, namun simpanse tersebut malah menerobos kaca pembatas saat Will sedikit lagi akan menyelesaikan presentasinya. Sontak para dewan yang ada di ruangan itu pun menjadi ketakutan, lalu petugas pun tiba dan... Setelah kekacauan ini, Mr. Jacob, yaitu pemimpin penelitian, pun sangat marah atas apa yang barusan terjadi. Dia pun meminta kepada pria bernama Franklin untuk membuang semua simpanse yang ada di laboratoriumnya. Karena tak ada pilihan lain, Franklin pun hanya bisa menuruti perintah. Beberapa saat kemudian, Will kembali menghampiri Jacob memberitahukan jika Dewan membawa pergi serum-serum yang barusan dia presentasikan. Jacob menjelaskan bahwa tidak ada gunanya melanjutkan proyek ini karena Dewan telah menolak proposal yang diajukan oleh Will. Dan sebaiknya mereka kembali ke riset awal, yaitu membangun serum 112 dengan versi perbaikan sebelum ada orang lain yang lebih dahulu akan membuatnya. Setelah selesai dengan Jacob, Will kembali ke lab dan menemui Franklin yang tengah duduk menatap seekor bayi simpanse yang tak tega dia habisi. Franklin mengatakan jika simpanse ini adalah bayi dari simpanse mata cerah yang telah terbunuh barusan. Dari sini Will menyadari jika simpanse mata cerah menjadi agresif bukanlah efek dari serum Alzheimer, melainkan karena dia berpikir bahwa mereka akan menyakiti bayinya. Di sini Franklin lalu meminta Will untuk membawa bayi simpanse itu bersamanya karena jika tidak, Jacob akan kembali memintanya untuk menghabisi bayi simpanse itu. Dan karena tak ada pilihan, Will akhirnya membawa bayi simpanse itu kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Will lalu memperlihatkan bayi simpanse itu kepada ayahnya sehingga membuatnya tampak sedikit senang. Keesokan harinya, bayi simpanse itu pun dinamai dengan nama Caesar oleh ayahnya Will. Dan Caesar mulai menunjukkan tanda-tanda kecerdasannya. Dalam usia 2 hari, dia sudah bisa meminum susu yang Will berikan layaknya seperti anak manusia yang sudah berusia 1 tahun. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, Caesar semakin menunjukkan tanda-tanda kecerdasan tinggi yang dia miliki. Pada umur 18 bulan, Caesar sudah bisa mengenali 24 kata, dan pada umur 2 tahun dia juga berhasil menyelesaikan puzzle yang dibuat untuk anak usia 8 tahun ke atas. Lalu pada usia 3 tahun, Caesar kembali menunjukkan keahlian kognitif yang melebihi manusia pada usia tersebut. Dari sana, Will yang terus meneliti dan mengamati perkembangan Caesar menyimpulkan bahwa kecerdasan yang Caesar miliki ialah turunan dari ibunya yang telah disuntikan serum Alzheimer 112.
Sementara itu, ayah Will yang semakin berusia mengidap penyakit pikun dan terkadang bertindak di luar kontrol. Sehingga suster yang merawat ayahnya pun menjadi tak tahan lalu mengundurkan diri. Tak tahan melihat keadaan ayahnya yang terus semakin memburuk, Will akhirnya nekat menyuntikkan serum Alzheimer 112 kepada ayahnya. Di luar dugaan, keesokan paginya, ayah Will yang sudah bangun lebih awal terlihat tengah memainkan pianonya dengan sangat baik seolah-olah telah pulih seperti sedia kala. Sementara itu, Caesar yang berada di kamarnya tampak sangat ingin bergabung dengan anak-anak yang sedang bermain di halaman. Dan selagi Will sedang memeriksa kondisi ayahnya yang secara tiba-tiba kembali pulih, Caesar pun keluar masuk ke halaman rumah tetangga karena ingin ikut bermain. Namun dia malah dihajar oleh bapak si anak karena dikira dia adalah si panser liar yang membahayakan. Beruntung Will bersama ayahnya tiba tepat waktu menyelamatkan Caesar yang walaupun di kakinya mendapati sedikit luka yang harus membutuhkan jahitan. Siang itu juga Will langsung membawa Caesar pergi ke dokter hewan untuk menjahit lukanya. Di sini dokter perempuan bernama Caroline itu terkejut melihat Caesar yang begitu cerdas dan bahkan bisa berinteraksi dengan Will menggunakan bahasa isyarat. Beberapa hari kemudian Caroline datang ke rumah Will karena rasa penasarannya kepada kecerdasan Caesar sembari memeriksa perkembangan lukanya. Ternyata luka yang dialami Caesar telah sembuh dengan sangat baik tanpa adanya infeksi dan di momen ini juga hubungan Will dan Caroline pun menjadi semakin dekat. Suatu hari, Caroline, Will, dan ayahnya membawa Caesar bermain ke taman hutan bernama Rosewood dengan harapan Caesar akan senang bermain di alam liar sebagaimana seharusnya dia berada. Di sini, Caesar kembali menunjukkan kecerdasannya di depan Caroline dengan meminta izin Will terlebih dahulu sebelum dia memasuki hutan untuk bermain. Setelah Will mengizinkannya, terlihat Caesar yang begitu sangat senang lalu pergi bermain memasuki hutan. Tanpa terasa 5 tahun telah berlalu. Will dan Caroline sekarang tampaknya sudah menjadi sepasang kekasih serta Caesar yang kini juga telah tumbuh semakin besar. Dan bahkan dia sekarang sudah menggunakan pakaian layaknya seperti seorang manusia. Dan saat akan pulang tanpa sengaja mereka berpapasan dengan sebuah keluarga membawa seekor anjing peliharaan yang terus menggonggongi mereka. Caesar yang merasa terusik lalu membalikan badannya dan sampai di mobil, Caesar tampak sedih karena merasa dirinya hanyalah hewan peliharaan sama seperti seekor anjing yang barusan mereka temui. Will lalu menjelaskan kepadanya jika dia bukanlah hewan peliharaan karena Caesar bagi Will ialah seperti anaknya sendiri. Dan Will lalu membawa Caesar ke depan gedung tempat di mana dia bekerja. Will memberitahu Caesar semuanya jika Caesar lahir di tempat ini dan ibunya meninggal saat Caesar berusia 2 hari. Dahulu ibunya disuntikan sebuah serum yang sama persis seperti yang dia berikan kepada ayahnya. Dan tanpa diduga serum tersebut berhasil membuatnya menjadi sangat cerdas serta ayah Will juga berhasil sembuh dari penyakitnya. Dan inilah penyebab mengapa Caesar bisa sangat cerdas karena mewarisi kepintaran dari ibunya. Di rumah, Caroline lalu menuntut penjelasan dari Will mengapa dia melakukan ini semua. Will lalu membeberkan semuanya bahwa dahulu dia membawa Caesar saat masih berusia 2 hari keluar dari lab secara diam-diam karena jika tidak dia lakukan, Caesar akan dihabisi sama seperti semua simpanse yang ada di sana. Dan dia tidak menyangka jika kecerdasan ibu Caesar akan menurun kepada anaknya. Sejak itu, Caesar terus menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang sangat luar biasa. Dari tahun ke tahun, IQ Caesar terus berlipat ganda melebihi ekspektasinya. Dan bertepatan pada saat itu, ayah Will juga sedang mengidap suatu penyakit yang membuat kondisinya semakin hari semakin memburuk. Dan karena tak sanggup melihat kondisi ayahnya yang semakin memburuk, Will nekat menyuntikkan Alzheimer 112. Walaupun semua yang dia lakukan tidak bisa dibenarkan, namun beruntung setelah itu kondisi ayahnya secara spontan kembali membaik. Caroline yang tak menyangka jika tindakan Will akan sampai sejauh ini, namun Caroline paham akan situasinya dan dia tak membenarkan juga tak menyalahkan apa yang telah Will lakukan kepada ayahnya dan juga Caesar. Dan yang pasti Will telah mengendalikan sesuatu yang tak seharusnya dia kendalikan. Dari kamar, Caesar mendengar perbincangan mereka dan dia tampak sangat sedih mengetahui semua fakta ini. Keesokan harinya mereka bertiga sedang sarapan seperti biasa, tiba-tiba sang ayah kembali menunjukkan kondisi yang tidak
tidak baik-baik saja. Karena kejadian itu, Will kembali mengevaluasi dan mendapati bahwa sistem antibodi ayahnya menemukan cara untuk melawan Alzheimer 112. Sehingga secara perlahan kondisi ayahnya kembali memburuk dan bahkan lebih parah dari sebelumnya. Dan itu dibuktikan saat suatu pagi ayahnya malah memasuki mobil tetangga karena menyangka jika mobil itu adalah mobil miliknya. Karena sudah lama tak pernah menyetir serta ditambah ingatannya yang sedang terganggu, mobil itu pun menjadi lepas kendali. Sontak si pemilik mobil, yaitu tetangga mereka, keluar dari rumah lalu menarik sang ayah keluar dari mobil dan memarahinya. Caesar yang berada di kamar melihat ayah Will dimarahi serta diperlakukan secara kasar menjadi marah lalu keluar menyerang pria tersebut. Tanpa ampun Caesar terus menyerang hingga membuat sang pria berlari kocar-kacir, namun Caesar tidak melepaskannya begitu saja. Hingga pada akhirnya Caesar kembali menyerang lalu menggigit tangan pria itu dan... Karena kejadian ini, Caesar lalu dibawa oleh petugas ke sebuah penangkaran sampai hasil sidang keluar yang menyatakan bahwa Will boleh kembali merawat Caesar di rumahnya. Namun Will tidak membiarkannya begitu saja, dia pun berusaha membujuk petugas untuk mempercepat jadwal sidang agar Caesar bisa segera pulang. Si petugas ternyata tak bisa memenuhi keinginannya karena untuk sekarang proses paling cepatnya saja bisa memakan waktu 3 bulan lamanya. Sambil mengurusi masalah Caesar, Will juga sedang berupaya mencari cara untuk menyembuhkan sang ayah karena kondisinya yang semakin memburuk. Saat ini, Will sedang berupaya mengembangkan Alzheimer 112 versi terbaru yang lebih agresif agar sistem imun bawaan manusia tidak membuat penyakitnya kembali kambuh di kemudian hari. Di kantor, Will memberitahu Jacob jika secara diam-diam dia telah menyuntikkan Alzheimer 112 kepada ayahnya dan hasilnya sangat luar biasa. Selain menyembuhkan, Alzheimer ternyata melampaui ekspektasi mereka. Kapasitas otak menjadi meningkat seperti daya ingat dan bahkan membuat penggunanya menjadi sangat cerdas. Namun masalahnya sistem antibodi manusia secara alami kembali menciptakan virus sehingga di kemudian hari penyakit itu pun akan balik lagi. Dan untuk mengatasi permasalahan itu, saat ini Will telah berhasil mengembangkan penahan virusnya yang lebih agresif. Untuk mengetahui hasilnya, maka mereka harus melakukan uji coba sebelum menyuntikkan secara langsung kepada manusia. Mendengar itu, Jacob yang awalnya tak berniat ingin melanjutkan proyek Alzheimer menjadi tertarik dan meminta Will untuk segera melakukan uji coba Alzheimer versi perbaikan kepada para simpanse. Tidak membuang waktu, Will dan Franklin bersama timnya langsung bersiap untuk melakukan uji coba. Dan Will memilih simpanse bernama Koba untuk mereka suntikan Alzheimer versi terbaru. Dan di saat mereka sedang menyuntikan Alzheimer 113, tiba-tiba Koba memberontak hingga membuat salah satu selang pun terlepas. Naas, Franklin yang sempat menghirup Alzheimer 113 yang mereka berikan kepada Koba, tampak dia tidak baik-baik saja. Sementara itu di penangkaran, Caesar yang baru pertama kali berinteraksi langsung dengan para simpanse, lalu terlibat perkelahian dengan salah satu simpanse penguasa bernama Rocket. Dan di laboratorium, Jacob terkejut melihat Koba menunjukkan perkembangan signifikan setelah disuntikan Alzheimer 113. Mereka pun langsung melakukan pemeriksaan kepada Koba yang menunjukkan peningkatan kecerdasan yang sangat luar biasa. Dan kabar baik lainnya, sejauh ini tidak terdapat efek samping merugikan yang terjadi kepada Koba karena simpanse memiliki sistem imun bawaan yang sangat kuat. Namun sayangnya tidak bagi Franklin karena kejadian di lab saat itu kini badannya mulai menunjukkan reaksi negatif. Di penangkaran, Caesar dan salah satu kera bernama Morris berinteraksi menggunakan bahasa isyarat. Diketahui penyebab Morris bisa melakukan ini karena dahulunya dia adalah pemain di sebuah sirkus. Dan tiba-tiba dua orang petugas memasuki kandang lalu membius beberapa simpanse yang ada di sana untuk menjadi bahan uji coba sebuah penelitian. Keesokan harinya, Will dan Caroline mengunjungi Caesar di penangkaran dan tampak Caesar sangat berharap saat itu dia bisa kembali bersama Will. Menggunakan bahasa isyarat, Caesar memberitahu Will bahwa petugas yang ada di belakang memperlakukan dirinya dan para simpanse yang ada di sana dengan tidak baik. Sontak Will pun langsung mengamuk kepada petugas tersebut yang ternyata adalah anak dari pemilik penangkaran ini. Dan Will lalu bersikeras saat itu juga akan membawa Caesar pergi dari sana. Namun dia dihalangi oleh pemilik penangkaran yang mengatakan jika Will tidak bisa bertindak begitu saja karena belum ada keputusan dewan terkait nasib Caesar. Will lalu mengancam jika terbukti Caesar diperlakukan tidak baik, maka dia akan menutup penangkaran ini.
Setelah hari itu, Caesar yang kesal tak kunjung kembali pulang bersama Will mulai merencanakan pemberontakan untuk membawa semua Chimpanzee yang ada di sana kabur dari penangkaran tersebut. Dan keesokan malamnya, beberapa orang berkunjung ke kandang untuk melihat para Chimpanzee di sana. Namun Caesar berhasil membuat salah satu pengunjung tertarik melihatnya, lalu mendekat dan... Like he's thinking or something. Setelah itu, dia langsung menuju kandang gorila yang terkurung di luar, lalu membuka pintu kandang tersebut. Tampak sang gorila pun berterima kasih kepada Caesar, dan di malam itu juga, Caesar berhasil membuat roket tunduk di bawah instruksi Caesar di depan semua Chimpanzee yang ada di sana. Sementara di rumah, Will nekat menyuntikkan Alzheimer 113 kepada ayahnya dengan harapan semuanya akan terulang seperti dahulu. Namun kali ini ayahnya menolak dan Will hanya bisa mengikuti keinginan sang ayah. Dan benar saja, keesokan harinya saat terbangun ternyata ayah Will telah tiada. Dari sini Will mulai sadar jika dia tidak bisa mengendalikan apa yang semestinya tidak dia kendalikan. Karena semua ada batasannya dan inilah menunjukkan kekuasaan Tuhan berperan. Setibanya di lab, Will pun memergoki para petugas yang sedang melakukan uji coba Alzheimer 113 kepada para Chimpanzee lain tanpa sepengetahuan dirinya. Will lalu menghentikan mereka karena masih harus menganalisa aliran darah Koba terlebih dahulu dan Franklin tahu akan hal itu. Namun ternyata Franklin sudah 2 hari ini tidak masuk karena sakit. Lalu tiba-tiba Jacob muncul dan mengatakan jika dialah yang meminta dan mengizinkan mereka untuk melakukan percobaan ini karena melihat hasil perkembangan Koba yang sangat luar biasa. Sempat terjadi cekcok antara Will dan Jacob karena menurut Will jangan melanjutkan tes dulu sampai mereka memahami apa yang nantinya akan mereka hadapi. Namun Jacob mempunyai pandangan lain dan baginya mereka saat ini sedang berhadapan dengan sesuatu yang sangat besar dan Will akan mengukir sejarah sementara dirinya akan menghasilkan uang. Lagi-lagi Will tetap teguh kepada pendiriannya karena menurutnya ini sangat beresiko. Jacob lalu mengatakan jika bicara tentang resiko, Will dahulu dengan nekat menyuntikkan Alzheimer 112 kepada ayahnya secara ilegal. Dan jika Jacob mau, hanya butuh satu panggilan untuk mengakhiri karir yang telah Will bangun selama ini. Mendengar ancaman Jacob, bukannya takut, saat itu juga Will langsung mengundurkan diri. Sementara itu, Franklin yang tampak kondisinya semakin memburuk terlihat sedang mendatangi kediaman Dr. Rodman. Setelah mengetuk dari arah depan dan tak mendapati jawaban, Franklin pun kembali mencoba dari pintu samping. Namun tiba-tiba... Doc! Doc! The hell are you? Oh. Get out of here! Kembali ke Will, terlihat dia sedang mencoba menjogok pemilik penangkaran agar melepaskan Caesar menggunakan segepok uang. Sempat basa-basi menolak, namun karena uang yang Will tawarkan sangat menggiurkan, si pemilik penangkaran pun tak sanggup untuk menolaknya. Namun ternyata Caesar tak ingin kembali bersama Will ke rumahnya. Sepertinya dia telah memutuskan untuk membawa spesiesnya menuju kehidupan bebas di luar sana. Dan di malam harinya, Caesar bersama Rocket membagikan biskuit yang entah dari mana mereka mendapatinya. Satu persatu biskuit itu pun dibagikan kepada semua Chimpanzee sebagai bentuk solidaritas. Keesokan harinya, Morris mendatangi Caesar dan menanyakan apakah maksud dari tindakannya tadi malam. Caesar yang cerdas mengatakan jika hanya satu kera, maka mereka tidak akan kuat. Namun jika mereka bersatu, maka mereka akan sangat kuat. Morris selalu memberitahu jika para kera itu bodoh, tidak seperti pemikiran Caesar. Sejenak Caesar pun termenung memikirkan perkataan Morris barusan. Di malam harinya, Caesar pun mendapati ide lalu menyelinap keluar dari penangkaran yang ternyata dia mendatangi rumah Will lalu mengambil Alzheimer 113 yang Will simpan di dalam sebuah lemari pendingin. Setelah mendapati sesuatu yang dia butuhkan, Caesar pun segera kembali ke penangkaran lalu menyebarkan serum tersebut. Keesokan harinya terlihat para Chimpanzee matanya telah berubah yang menandakan Alzheimer telah bereaksi di badan mereka. Sementara itu, Franklin ditemukan tewas bersimbah darah berada di rumahnya. Di penangkaran, para Chimpanzee yang dipimpin oleh Caesar terlihat sedang berkumpul seperti sedang merencanakan sesuatu. Di malam harinya, Caesar berada di luar kandang seperti sedang menantang anak dari pemilik penangkaran. Dan tanpa diduga saat petugas itu mendekat dan memaksanya memasuki kandang, dia pun lalu melawan dan... 38! Get back! What's wrong with you?
Untuk pertama kalinya di dunia, seekor simpanse bisa berbicara akibat Alzheimer 113 ciptaan Will. Sontak petugas itu menjadi pucat dan dengan sekali pukulan pria itu pun pingsan. Caesar lalu menyeret tubuh pria tersebut ke dalam dan membuka semua pintu kandang para simpanse yang ada di sana. Satu petugas lagi yang sempat mencoba melarikan diri berhasil tertangkap lalu menjadi bulan-bulanan mereka semua. Namun beruntung Caesar menghentikan mereka karena dia pada dasarnya tak ingin menyakiti manusia begitu saja. Namun tiba-tiba anak pemilik penangkaran kembali sadar lalu kembali akan menyerang Caesar menggunakan tongkat setrumnya dan setelah itu, Caesar lalu menggiring semua simpanse keluar dari penangkaran dan bergerak menuju laboratorium tempat di mana Will sempat bekerja. Karena dia mengetahui di sana masih banyak terdapat para simpanse lain yang sedang dikurung. Sementara itu, Will bersama Caroline mendatangi penangkaran dan terkejut melihat penangkaran tersebut telah kosong dan hanya meninggalkan mayat dari salah satu penjaga. Dan Will terkejut di sana dia menemukan tabung Alzheimer 113 miliknya yang telah dalam kondisi sudah terpakai. Di sela itu Caroline juga terkejut menemukan salah satu penjaga yang masih hidup berada di dalam kandang simpanse dan pria itu pun memberitahu Will jika simpanse miliknya bisa berbicara. Kembali ke Caesar dan pasukan terlihat mereka telah tiba di laboratorium dan dengan brutal menerobos masuk dan melepaskan semua simpanse yang tertahan di sana. Jacob yang baru saja tiba di laboratorium lalu mendapati kabar jika Franklin telah tewas karena virus Alzheimer 113. Sedangkan para simpanse tidak berdampak buruk dan bahkan membuatnya menjadi sangat cerdas. Dan saat Jacob telah berada di dalam, dia pun terkejut melihat kondisi lab yang telah hancur lebur. Lalu saat dia melihat ke atas dan para simpanse yang jumlahnya sangat banyak menerobos keluar dan membuat keadaan di kota menjadi kacau hingga para aparat pun sangat kewalahan mengatasinya. Setelah itu, Caesar lalu mengiring pasukannya untuk menuju hutan Redwoods yang berada di seberang jembatan. Namun kepolisian tidak membiarkan mereka lolos begitu saja setelah membuat kekacauan di kota. Dan mereka juga memblokade jembatan hingga menyebabkan kemacetan yang sangat parah. Caesar dan pasukannya terus menerobos kemacetan hingga tepat di depan mereka terdapat banyak petugas kepolisian yang telah bersiap dengan senjatanya. Lagi-lagi Caesar menunjukkan kecerdasannya dengan membuat 3 kelompok untuk mengecoh para petugas agar mereka berhasil lewat. Kelompok pertama melewati bawah jembatan dan kelompok kedua melewati jalur atas, sedangkan Caesar sendiri bersama beberapa simpanse lainnya maju menerobos pasukan berkuda. Di tengah kondisi yang kacau, sebuah helikopter lalu mendekat yang ternyata di dalamnya terdapat Jacob serta beberapa petugas kepolisian yang sedang membidik para simpanse yang berada di atas jembatan. Dan sementara itu Caesar bersama para simpanse yang lain tiba-tiba menyerang dari balik kabut tebal dan mereka lalu menggulingkan sebuah bis untuk menjadi tameng agar mereka bisa mendekati para petugas bersenjata. Namun tiba-tiba polisi menahan tembakan dan sejenak suasana pun menjadi hening. Lalu dari balik kabut muncul seekor kuda dan semua simpanse yang ada di bawah serta di atas jembatan pun keluar mengepung para petugas hingga perkelahian jarak dekat pun tak dapat terelakkan. Karena jumlah simpanse yang sangat banyak, para polisi pun berhasil dipukul mundur hingga membuat mereka berlari kocar-kacir untuk menyelamatkan diri masing-masing. Namun tiba-tiba Will muncul lalu meneriaki Caesar dan dia pun menoleh ke arah Will hingga tiba-tiba mereka kembali mendapati serangan.
Caesar pun menjadi target karena Jacob mengetahui jika Caesar adalah pemimpin para Simpanse. Sehingga Caesar pun terus berupaya menghindari tembakan lalu memasuki mobil polisi dan menemukan sebuah rantai di sana. Menggunakan rantai tersebut, Caesar lalu balik menyerang dan... Melihat Caesar yang terus dihujani peluru, seekor gorila lalu menolongnya dan melompat menggapai helikopter hingga berhasil membuatnya terjatuh. Alhasil karena mendapati beberapa peluru bersarang di dadanya, gorila itu pun akhirnya tumbang. Kini Caesar bersama rombongannya kembali melanjutkan perjalanan menuju hutan Redwoods untuk membangun kembali kehidupan para kera. Dan Will ternyata masih mengejar Caesar dan akhirnya mereka pun berhasil bertemu. Di sini Will meminta Caesar untuk kembali bersamanya dan dia akan melindungi Caesar dari ancaman pemerintah yang akan menghukumnya. Namun Caesar sudah mempunyai kehidupan sendiri dan memilih melanjutkan hidupnya yang baru sebagai pemimpin para kera. Singkat cerita, setelah semua kekacauan yang terjadi, kini terlihat seorang pilot tetangga Will yang sedang menuju bandara untuk melakukan penerbangan. Namun saat di bandara, tiba-tiba hidungnya mengeluarkan darah dan kalau kita runut ke belakang lagi, pria ini adalah pria yang sempat terkena bersin dari Franklin yang telah terpapar virus. Bisa disimpulkan pria itu kini juga telah terpapar dan inilah awal mula kehancuran umat manusia. Dan film pun tamat.